Lo pada tahu nggak, pada tahun 80-an, ada seorang pragawati cantik yang tewas dibunuh dan sampai sekarang pembunuhnya masih menjadi misteri. Gue Mamet dan temen gue Madon, selamat datang di Histeris. Primanda. Halo Ramdan. Ada kasus apa kita hari ini, Primanda? Hari ini ada kasus pragawati. Kalau bahasa zaman sekarang, Influencer lah. model influencer sih. Influencer lah. Centang biru. Belum. Kita lanjut aja ya. Silakan. Masuk dalam kasusnya. Pada pukul 10 malam, tanggal 8 September 1986, ditemukan mobil Honda Accord putih yang berhenti di Jalan Dupa, Kalibata, Jakarta Selatan. Mobil berplat nomor B1911ZW ditemukan dengan seorang perempuan di dalamnya, dengan keadaan tubuh telah membeku. 5 luka tembakan tersebar di tubuhnya, di belakang telinga kanan, dada, pundak, ketiak kanan, dan punggung kanan. Jasad perempuan tersebut bernama D.C. Budiasih. Diketek. Ketiak kanan. Jago tuh yang nembak. Iya. Jago. Dia bisa nembak kayak sedekat. Nggak sih, itu kayaknya nggak ditembak deket sih. Kayaknya ditembaknya dia jauh dah. Tapi maksud gue kalau ketek, lo harus segini Nyet. Oh, mungkin dia lagi angkat tangan, Pak. Mampus ketek dah. Langsung kena. Dia mungkin kayak gitu. Lanjut, Bos. D.C. adalah seorang pragawati tenar pada masa itu. Lahir di Jakarta, tanggal 2 Desember 1950. D.C. merupakan keturunan bangsawan. Kakeknya, Raden Demangwira Hadikusumah adalah mantan patih di Batavia. Sedangkan kakek buyutnya, Raden Arya Adipati Kanjeng Wiradidedaha adalah mantan Bupati Sukapura, Tasikmalaya. Jadi doi Darah biru. kerajaan. Bisa sampai ditembak mah. Berarti ini Game of Thrones. Ding 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 Itu pada ding. Karabian. Tolol. Terlalu bodoh. D.C. merupakan perempuan yang memiliki wajah cantik khas wanita Indonesia, dengan tubuh yang mungil dan luwes. Dengan modal tersebut, ia mengikuti banyak kursus, seperti kursus kecantikan, merias pengantin, dan kursus pragawati. Awal karirnya, D.C. sering menjadi pragawati untuk memamerkan busana nasional di hadapan tamu kenegaraan. D.C. mendirikan salon kecantikan dan sanggar busana sendiri, juga sering menjadi model majalah wanita dan menjadi guru senam disko ibu-ibu. Guru senam disko ibu-ibu. Berarti segitunya zaman dulu disko. Iya, kayak dulu tuh kayak lebih keras daripada sekarang. Kayaknya lebih asik dulu deh. Maksud gue gini loh. Enggak zaman sekarang coba. Lo ada nih misalnya hari ini gue sama Mamet bikin senam disko ibu-ibu. Udah. Itu lu berlebihan Macam. Iya. Oke. Lanjut. Pada 1970 udah. Udah. Pada 1970, D.C. menikah dengan seorang duda beranak satu, bernama Budi Mulyono. Mereka memiliki perbedaan umur sekitar 22 tahun. D.C. juga sering memenangkan beberapa kontes kecantikan, menjadi pragawati terbaik pada 1974, Ratu Kacamata pada 1977, juara Festival Busana Nasional tingkat DKI pada 1979, dan juara umum Festival Busana Nasional se-Indonesia pada 1981. Portofolionya berarti panjang ya? Panjang. At least di LinkedIn dia Yoi. ada banyak ya? Buat CV. Yoi, CV gede lah. Bisa Aman dia. panjang. Ia juga sering menjadi model iklan, kemudian pada 1982 memilih untuk bekerja menjadi pragawati di perusahaan kosmetik besar Martha Tilaar. Pada kasus pembunuhan D.C., polisi menetapkan seorang dukun sebagai tersangka. Dukun ini bernama Muhammad Sirajuddin, atau yang dikenal dengan Pak D. Kalau sekarang bahaya ngomong Pak Ade. Nah,
Ngerujuknya kan Oh. RI 1 lah. Oh. Ya. Hati-hati somasi. Pak D adalah mantan tentara yang beralih pekerjaan menjadi seorang wira swasta. Membuka usaha jual beli ban mobil bekas, kemudian membuka bengkel motor, dan juga memiliki usaha beternak ayam Bangkok. Dia multi talent sih, Matt, gue lihat. Dia dari tentara, habis itu dia mungkin lagi jalan gitu, mikir, kayak passion gue nggak di sini deh. Iya, terus kayak enggak, gue bingungnya, maksud gue ya terus lu buka bisnis linear gitu, lu buka ini ban mobil dan jual ban mobil sama bengkel, ya oke lah. Pas dong. Ayam Bangkok lah. Jadi satu pekarangannya dia itu pasti ini depan bengkel, belakang ban bekas, paling belakangnya ayam. Jadi orang datang nih ban bocor. Kayak Gitu. Jadi dia udah bikin skemanya. Jadi dia udah bikin tuh kayak misalnya ini ban, ada ban mau kempes pak, sini pak bengkel. Habis itu udah datang, banyak ayam. Saya juga jualan ayam Bangkok. jangan-jangan enggak, tapi kenapa dia ayam Bangkok ya? Ya mungkin pada saat itu mungkin dia ingin Pasarnya. pengen mencontoh Bob Sadino mungkin. Setelah lelah dengan usahanya, beliau pindah ke Jakarta dan menjadi seorang dukun ilmu gaib. Iya, dia memang sangat multi talent berarti. Gini plot Iya, twist. dia tuh berarti nggak punya konsistensi ya. Dia nggak tahu, dia kayaknya masih mencari passion sejati dia. Iya. Tapi udah di umur Pak D gitu, udah bisa dipanggil Pak D. Udah disebut Pak D gitu Udah loh. disebut Pak D. Tapi nggak apa-apa lah, maksud gue nggak ada kata telat sih. Betul, nggak ada kata telat untuk belajar goib. Tapi gue suka dengan Personanya. hasilnya dia keren loh. Kayak Gue nggak mau menjadi orang yang cuma bisa di satu bidang. Gue pengen bisa semua. loh. Tapi cukup ekstrim dia gesernya. Kirinya langsung kiri patah anjir. Iya, betul. Langsung goib belajar goib. Gila juga tuh orang. Pak D belajar ilmu gaibnya dari mertuanya yang juga seorang dukun, yang akhirnya menurunkan ilmu gaibnya kepada Pak D. Kayak anime sih. Kok anime? Kekuatannya diturun-turunin gitu. Ini all for one cuy. One for all for one. Enggak ya? Iya kan? Dia jadi si mertuanya nih ngambil rambut. Makan rambut gue, lo akan dapat kekuatan gue. Makan dapat Midoriya Pade. Sirajudin tapi namanya. Sirajudin kun. Aneh anjing. Lanjut. DJ pertama kali mendatangi Pak D atas rekomendasi dari teman arisannya. Awalnya, DJ hanya berkonsultasi mengenai penyakit lumpuh yang diderita oleh suaminya. Namun, setelah sekian lama, DJ mulai menanyakan nasihat lain, seperti cara melariskan usaha salon miliknya. Nyari penglaris dia lah. Tapi emang kalau kayak penglaris gitu, sampai hari ini masih banyak sih. Makanya mungkin, dulu emang mungkin. Lu tau gak sih terkenal, ada satu tempat mie ayam. Mie ya. Kita tidak menyebutkan nama brand. Mie ini, rumornya, ini rumor yang beredar ya, cukup besar. Dia penglaris itu dikencingin tuyul, men. Aduh. Hubungan mereka makin lama semakin membaik. Beberapa kali, DJ mengajak Budi Mulyono dan anak-anaknya bertemu Pak D. Pada akhirnya, Pak D seperti menjadi guru spiritual untuk DJ. Pak D juga menganggap DJ seperti keluarga sendiri, karena DJ sering bercerita apapun tentang masalah yang sedang dialaminya. Saat pembunuhan DJ terjadi, pihak kepolisian juga menuduh Pak D membunuh wanita lain, yaitu Endang Sukitri di Depok. Munim Idris, seorang dokter yang ikut mengatopsi jenazah DJ, bilang bahwa dalam kasus DJ ada kepentingan antara Polda Jakarta Raya dengan Polda Jawa Barat. Dua kasus tersebut seharusnya diselesaikan satu persatu, antara kasus Endang Sukitri dan kasus DJ. Ini politik banget sih. Iya. Ini sih kalau kata orang-orang sih gosip orba. Hashtag gosip orba. Hashtag gosip orba. Ya.
Ini kayaknya masa-masa Orban nih fun ya? Cukup fun ya? Fun. Roller coaster lah. Iya, maksudnya kayak keren kalau dijadiin film sih. Kan belum ada ya? Belum ada, Pak. Mungkin kita bisa... Lu kurang jauh kali nontonnya. Enggak, gue baru nonton Johnny Indo doang. Oh, siapa itu Johnny Indo? Siapa dia? Pada 11 Juli 1987, pengadilan memvonis Pak D bersalah dan menetapkan hukuman seumur hidup padanya. Menurut polisi, Pak D adalah dukun yang bisa menggandakan uang. Diberitakan bahwa DC menitipkan uang sebesar 10 juta rupiah untuk digandakan menjadi ratusan juta rupiah. Gila, ini orang cukup visioner loh, Matt. Pada masanya dia udah mikirin nih bagaimana caranya melakukan investasi. Yang sekarang lagi hype. Orang pengen invest di saham. Ini kayak kasus ini tuh nggak tuh Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng. Set. Di mana dia sekarang? Penjara juga. Namun, uang tersebut ternyata dihabiskan Pak D untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dia gagal menggandakan uangnya, maka ia memutuskan untuk membunuh DC. Tetapi, Pak D merasa tidak melakukan pembunuhan apapun. Ia mengatakan bahwa apa yang ditulis di BAP karena beliau tidak tahan disiksa. Itu politik banget sih itu. Cuman Iya sih jadinya. ya kayak pada akhirnya maksud gue lu di starter aja gitu. Starter. Biji lu starter. Kan pada akhirnya kalau jawab lu apa? Padenya bijinya di starter. Kita ngomonginnya seorang pade. Itu umurnya 70 kali, men. Di starter tega sih kalau di starter sih. pakai boots lagi kan. Wah, brengsek. Kalau kayak gitu sih brengsek. Pak D berusaha mengajukan banding berkali-kali, namun semuanya ditolak. Tetapi, pada 13 Agustus 1999, Presiden B.J. Habibie memberikan gerasi berupa keringanan hukuman dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara. Presiden yang gue suka tuh salah satunya di Indonesia yang B.J. Habibie. Gus Dur dulu sih, habis itu baru B.J. Habibie. Yang lainnya bagus, cuman gue preferensi gue. Berarti lu nggak suka? Enggak gitu. Suka. Pade suka. Gue suka. Ada yang di sono? Apa Bude yang di sono? Ya jangan. Akhirnya pada 27 Desember tahun 2000, Pak D menghirup udara bebas. Beliau meninggalkan LP Cipinang dengan keadaan bebas bersyarat. Setelah bebas, beliau mengajukan peninjauannya kembali pada 11 Desember 2011 untuk membersihkan nama baiknya. Namun dari tindakan PK yang dilakukannya tidak membuahkan hasil apapun hingga saat ini. Kasian juga sih dia. Dia jadi intinya pengen mengklirkan nama baiknya. Ngebersihin nama. Pak De, mungkin dengan ini keluar kita bisa membantu Anda untuk membersihkan nama Anda. Tapi ajari kita cara menggandakan uang dulu. Dia udah meninggal kan deh. Oke Pak De. Rest in peace. Rest in peace. RIP Pak De. Saya kira masih ada yang meminta. Jangan-jangan Dimas Kanjeng belajarnya sama dia ya? Tapi kan di penjara. Udah, siapa tahu Dimas Kanjeng kecil di penjara. Iya juga sih. Iya kan? Banyak rumor yang beredar tentang DC Budiasih. Rumor pertama, DC dirumorkan memiliki hubungan asmara gelap dengan beberapa orang berduit di negara ini. Menurut Pak D, DC bercerita bahwa dia memiliki hubungan asmara dengan Marsikal Suwoto Sukendar, seorang mantan kepala staf Angkatan Udara dan pengusaha di bidang penerbangan. Rumor kedua, DC juga bermain dengan Sudwi Katmono, rekan bisnis dari Lim Sio Leong. Dan rumor panas ketiga, DC dikabarkan menjalin asmara dengan Indra Rukmana, yang merupakan suami dari Tutut Soeharto, anak dari Presiden kedua Indonesia, Presiden Soeharto. Ini red flags banget men anjing. Iya. Ini kayak sebenarnya gosip Orba tuh udah. Ya. Lu jangan kesono, Nyit. Maksud gue gini, oke lah lu pada Mungkin dia akhirnya
ya udah lu mau main gitu sama pejabat-pejabat di Indonesia gitu. Cuman maksud gue kayak ada satu garis nih yang Ada satu line yang emang lu nggak bisa lewatin gitu loh. kayak anjing lu tuh goblok banget aja menurut gue. Iya salah di situ. Nggak goblok tapi salah. Ya salah sih. Maksud gue kayak Nggak goblok, mungkin dia oportunis juga sih, Matt. Ya kalau lu dikasih kesempatan buat bisa main sama keluarga yang tidak bisa lu lewati garisnya itu bagaimana? nggak mau gue. Tapi lu ada kesempatan. Kan jadinya ada opportunity. Terus cakep gitu ya? High risk, high return. Kalau dia mikirnya itu, wah ini orang berbisnis. Tukang dagang dice. Cuman tapi anjir. High risk, high return. Nggak return ini. Iya. High risk. Tapi ya, innalillahi lah. Rumor lain yang beredar adalah DC diumpankan ke beberapa pengusaha Orde Baru dan dirumorkan hamil oleh salah satu pengusaha yang main dengannya. Rumor kehamilan tersebut membuat istri dari pengusaha itu marah dan akhirnya menyewa pembunuh untuk menghabisi nyawa DC. Nah ini maksud gue yang kayak gini-gini nih, red flags-nya kan salah satunya kayak gini juga gitu loh. Iya. Even though it's just a rumor gitu maksud gue. Anjing gue malah. Tapi kan rumornya, ya rumor kan bukan sebatas rumor pasti. Rumor kan berarti ada saksi, ada orang yang pernah ngeliat juga. Pasti kan ada orang yang kayak pernah, at least dia, oh nih orang, kayak gue pernah ngeliat nih orang. Kayak dia dulu guru senam disco gue. Kok dia naik mobil Mercy? Loh, bukannya saya satu pengajian sama dia sama Pak D. Loh, kok dia ada di sini? Baru jadi rumor. Tapi kan pasti ada bukti dulu, Matt. Nggak mungkin sembarangan dia yang kayak bam tiba-tiba rumor nongol, enggak lah. Iya. Emang pasti ada kabar. Dan apalagi kan dia kan centang biru kan pada masanya kan. Centang biru. Iya loh, lumayan loh. Nggak main-main dia. Ada dua kejanggalan yang ditemukan dari kasus pembunuhan DC. Pertama, adalah saat pembunuhan terjadi, Pak D mengaku sedang berada di Jalan Haji Hussein, Susukan, Pasar Rebo. Sedangkan pembunuhan terjadi di Jalan Dupa, Kalibata. Menurut pengacara Pak D, Andar Situmorang, jarak antara kedua jalan itu tidak dapat ditempuh dalam waktu hanya 1 jam saja. Karena macet lah ya. Jakarta pada saat itu juga udah mengenal macet. Tahun 70-an. Yes. Macet. Macet. Ih. Ganjil genap nggak? Ganjil genap. Oh 3 in 1 maksudnya. Banyak jokinya. Lu pernah gak sih pakai joki-joki 3 in 1 gitu? Gue pernah sih. Iya kan? Iya. Asik kan kayak, jadi. Tapi terus lu pernah jadi joki 3 in 1? Enggak. Oh pakai. Oh. Jadi kayak punya teman aja gue ngobrol. Enggak, tapi gue gak suka ngobrol sama strangers tuh. Gue suka. Asli mana mbak? Gitu. Oh. Mau kemana abis ini? Oh. Iya basa-basi doang. Basa-basi gitu sih. Abis itu sayang. Ya ini jadi pacar gue. Kejanggalan kedua, peluru yang tersebar di tubuh DC terdiri dari kaliber 22 dan kaliber 38, mengartikan bahwa bukan hanya satu orang saja yang menembaki tubuh DC. Anjing. Berarti ini kayak, gue bayanginnya kalau kayak gitu, mafia banget sih Nyet. Iya. Kayak patron. Sini patron. Patron. Sekitar mana farbe yang patron. Keluar kan naik motor ereking. Tapi emang gokil nih. Ini kasus ini apa ya? Banyak banget hal yang satu sama lain tuh kayak anjing nih Pak D kayak gini, si DC-nya juga kayak gini. Terus rumor yang ada DC main sama ABCDFG gitu loh. Maksud gue faktornya tuh banyak banget. Iya. Kayak pada akhirnya tuh sampai sekarang tuh ya itu, ini belum tahu siapa sebenarnya pelakunya. Apakah Pak D beneran ataukah rumor-rumor yang terjadi ini juga nyata gitu kan. Tapi kalau menurut lu dari semua kasus cerita ini dan rumornya, menurut lu gimana? Menurut Anabel gue ya, banyak banget faktor eksternal yang kayak gitu sih. Ya dia ada urusan sama pegadaian uang,
penggandaan uang. Habis itu dia berurusan sama orang-orang yang cukup powerful. Tapi di satu sisi ya juga nggak tahu juga gitu loh, karena saking banyak dia bermain dengan berteman lah dengan orang powerful, mau nunjuk jarinya pun pasti bingung. Dan pada masa itu kan ya siapa sih yang nggak tahu dengan gosip Orba. Jadi kalau menurut kalian gimana? Siapakah yang telah mengambil nyawa seorang DJ Budi Asri? Seret gue monyet. Nggak, sini buat gue aja. Enak anjing.